Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya Manusia lahir dan tumbuh melalui proses yang panjang. 9 bulan dalam kandungan, 9 bulan dibentuk di dalam rahim ibu. Manusia tumbuh dan berkembang melalui proses yang panjang pula. Dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dan dari dewasa menjadi lansia. Satu poin yang gue ambil adalah dewasa. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata dewasa? Tentu saja banyak versi tentang arti dari dewasa ini. Kalau bagi gue, dewasa itu adalah permulaan, dewasa itu adalah petualangan, dan dewasa itu adalah perjuangan. Dewasa itu penuh dengan banyak tantangan, penuh dengan banyak rintangan, dan penuh dengan banyak cobaan. Hidup di dalam kehidupan fase dewasa seperti hidup di dalam sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada garis pastinya, dan tidak ada garis finishnya. Semakin berlari di dalam garis lingkaran tersebut, semakin lelah langkah kaki. Sekuat dan sekencang apapun kita berlari, ya ujungnya kita akan menempuh tempat yang sama. Sekalipun kita berhenti, ya yang kita temui adalah tempat yang sama. Bahkan tak melakukan apa-apapun, kita berada di tempat yang sama. Tapi dewasa itu menarik, selalu membuat penasaran, selalu membuat penasaran diri kita untuk apa sih yang sebenarnya direncanakan, apa sih sebenarnya yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Di depan sana ada apa sih untuk kita, kejutan apa sih yang disediakan olehnya untuk kita. Kayak karena penasaran itu ya, mau gak mau, suka gak suka ya, kita akan teruskan perjalanan ini, bukan? Kita harus melanjutkan perjalanan dan perjuangan ini, bukan? Karena ya kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ada orang yang bilang bahwasanya dewasa itu tidak kenal usia, tidak diukur oleh usia. Tapi dewasa itu diukur tentang sikap kita dalam mengontrol emosi kita, mengontrol perasaan kita. Kalian setuju gak sih dengan kata itu? Gue sih ya antara setuju dan gak setuju. Kalau kalian gimana? Kalian mungkin juga punya jawaban tersendiri tentang dewasa. Oke, gue mau berbagi pengalaman tentang fase dewasa yang udah gue jalanin saat ini ya. Gue nggak tahu ini udah fase dewasa gue atau bukan, tapi menurut gue di fase sekarang ini kehidupan itu terasa berat. Berbagai cobaan seakan selalu menghampiri, berbagai rintangan seakan tak ada habisnya. Ketika sudah melewati rintangan ini, cobaan ini, di depan sana ya masih ada rintangan, masih ada cobaan lagi. Jadi gak ada ujungnya, seperti ya yang tadi gue bilang, lingkaran kehidupan. Oke, gue merasakan kehidupan ini udah cukup berat ketika gue masuk dalam lingkungan perkuliahan. Ya mungkin ini adalah versi dewasa gue gak tahu versi dewasa kalian kayak gimana, tapi versi dewasa gue adalah ketika gue masuk dalam bangku perkuliahan. Oke, kenapa gue memilih fase dewasa gue ini di bangku perkuliahan? Karena tadi awal banget gue bilang bahwasanya dewasa itu adalah permulaan,
dewasa itu adalah petualangan dan dewasa itu adalah perjuangan. Nah, di lingkungan perkuliahan ini atau ketika gue masuk universitas, ya definisi dewasa yang gue sebutin tuh ada dalam lingkungan perkuliahan ini. Dimana permulaannya, coba contohnya itu kayak ya gue mau mulai hal-hal baru, mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, mau mulai beradaptasi dengan teman-teman baru yang entah yang belum pernah gue kenal sebelumnya, gue belum pernah ketemu sebelumnya. Petualangan ya, karena banyak petualangan yang harus gue lakuin gitu loh dalam di perkuliahan ini. Perjuangannya itu ya perjuangan gue dalam menjemput mimpi gue ini. Ya itu yang gue bilang, rasa dewasa gue ini ada di ya masuk pada saat gue kuliah. Dan kalau kita ulas balik pas gue SMA atau SMP itu, ya SMP sih belum bisa disebut sebagai dewasa ya, mungkin SMA akhir itu kita udah bisa disebut dewasa. SMA akhir cuma ya di zaman SMA itu gue masih ya asik dengan dunia gue, asik dengan ya pemikiran gue yang kayak belum terlalu mikirin tentang masa depan gitu. Mikirin cuma belum spesifik gitu mikirinnya gitu loh maksudnya. Oke. Awal-awal masuk kuliah sih ya fine-fine aja, aman-aman aja gitu, kayak belum ada cobaan, belum ada tantangan yang benar-benar real gitu ya, masih ya hahaha gitu, hihihi gitu kan. Tapi kok lama kelamaan beban kok makin banyak gitu ya, kok tanggung jawab makin berat gitu ya. Sampai kadang mikir nih, kayak perasaan kemarin beban ini gue udah selesaiin deh, tanggung jawab ini gue udah kelarin deh, tapi kok masih berat gitu ya, kok masih terasa berat gitu ya beban yang gue tanggung jawab yang gue pikul gitu ya. Kayak nggak ada, seakan-akan tuh beban sama tanggung jawab ini nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Ya sama kayak tadi, balik lagi ke lingkaran dewasa, lingkaran kedewasaan yang ya benar-benar ya lu cuma muter-muter di situ aja gitu ya kan, tanpa lu tahu di ujungnya di mana, tanpa lu tahu selesainya tuh di titik mana gitu. Jadi ya kayak gitu ya, gitu aja siklusnya. Pekerjaan ini udah selesai, tapi ternyata masih ada pekerjaan lain. Tugas ini udah selesai, masih ada tugas yang lain. Jadi ya stuck di situ doang gitu loh. Bukan stuck sih, tapi ya gimana ya ngomongnya ya. Itu sih, cuma kadang apalagi udah masuk semester atas nih, tugas-tugas sudah semakin banyak ya kan, praktek makin banyak. Cuma ya masih bisa diminimalisir gitu kayak gitunya. Cuma yang kadang nggak bisa diminimalisir tuh rasa malas kita gitu. Dalam gue dari sini, gue tipe orang yang mood gitu, kalau mau apa-apa itu harus sesuai mood gitu. Kadang bahkan nih dalam 24 jam sehari tuh gue pribadi tuh lebih banyak menggunakan handphone, bermain sosial media ketimbang ngerjain tugas gitu. Tapi gue sendiri punya planning gitu dalam diri gue pasti selalu sediain satu hari itu buat ngerjain tugas-tugas kuliah, ngerjain tugas yang numpuk gitu. Dan ketika satu hari itu ya gue benar-benar fokus sama pekerjaan gue benar-benar fokus di depan laptop buat nyelesain tugas-tugas gue yang kemarin gue hindarin gitu, yang kemarin gue kayak ya udahlah entar-entaran aja gitu, kayak gitu. Ya intinya dalam diri gue ada masalahnya, tapi gue punya solusinya juga gitu ya kan. Jadi ya nggak stres banget gitu loh. Kadang juga mikir ya, emang dewasa ini seberat ini ya, dewasa ini seberat ini gitu ya cobaannya. Dewasa itu kapan gitu selesai? Kadang mikir kayak gitu. Ujiannya itu kapan? Ujian kehidupan di fase dewasa ini kapan sih selesainya? Apa kalau gue udah lulus kuliah cobaan gue akan hilang? Apa ketika gue udah lulus kuliah mendapat pekerjaan gue sudah bisa dibilang bukan orang dewasa? Kadang sampai mikir kayak gitu. Tapi menurut gue sih yang bukan tentang masalah dewasa tidak dewasanya kita ya, cuma kan mimpi itu tidak mengenal kita dewasa apa enggak ya. Perjuangan itu tidak mengenal
dewasa apa enggaknya gitu. Ya selagi lu masih bernapas, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat orang-orang di sekitar lu, ya lu harus tetap berjuang. Ya berjuang untuk apapun itu, berjuang untuk mimpi-mimpi lu, berjuang untuk harapan yang udah lu bangun, berjuang untuk keluarga lu, berjuang untuk diri lu sendiri utamanya, ya kan. Ya itu, jadi nggak ada alasan untuk tidak berhenti berjuang gitu, ya kan. Ya walaupun pahit-pahitnya, ya, ketika kita berjuang ada aja gitu halangannya, ada aja gitu cobaannya, ada aja gitu rintangannya. Ya namanya perjalanan itu kan nggak selalu mulus ya. Bahkan jalanan di kota aja ada gajlukannya, ada polisi tidurnya. Itu jalanan kota nih, kita ngomong jalanan di perkotaan nih. Jalanan di Jakarta aja kadang masih ada bolong-bolongnya gitu, nggak mulus-mulus banget kan, kayak gitu sih. Jadi ibaratnya itu aja, ya ini adalah kehidupan. Ya nggak ada yang mudah gitu yang diperoleh dari kehidupan. Dunia itu nggak pernah nawarin hal-hal kayak kesenangan, kebahagiaan, keberhasilan itu dengan mudah, enggak. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh proses. Selagi lu masih hidup ya lu harus berjuang. Lu boleh berhenti berjuang ketika lu udah gak bernafas. Itu intinya. Dan kalau lu bilang gue udah berjuang tapi gak dapat hasilnya nih, gue udah ngeluarin biaya segini, tenaga segini, tapi hasil gue tetap ya di situ-situ aja, ya nggak apa-apa. Ketika lu berjuang lu gagal ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah nilai dari lu sendiri itu, nilai kebangkitan lu, nilai lu menghargai hasil dari perjuangan lu itu. Gini, coba tanamin dalam mindset diri kita, kayak ketika lu gagal 1 kali, pastikan lu bangkit 2 kali. Ketika lu gagal 2 kali, pastikan lu bangkit 3 kali. Begitupun seterusnya. Setiap lu gagal sekali, bangkit 2 kali. Gagal 2 kali, bangkit 3 kali. Gagal 3 kali, bangkit 4 kali. Dan pastikan bangkitnya lu ini melebihi kegagalan lu ini. Kayak gitu. Ya itu sih yang gue tanam dari mindset gue sih. Bukan cuma gue tanam dari mindset gue, ini berdasarkan yang gue lihat dari cerita-cerita orang yang gue baca-baca tentang quotes-quotes di sosial media kayak gitu. Bahkan ya Thomas Alva Edison aja untuk menemukan lampu itu dia butuh perjuangan yang lebih loh. Dia kayak mencoba beberapa kali gitu, sampai akhirnya nih yang kita nikmati sekarang lampu ini hasilnya ya jerih payah dari Thomas Alva Edison ini loh gitu. Ya sih emang sih kadang ya ada aja gitu ya orang-orang yang kayak tidak menghargai perjuangan kita, padahal kita yang ngeluarin tenaga, kita yang ngeluarin waktu, tapi mereka ini gitu yang kayak mencibir kita, yang menjatuhkan kita, yang meremehkan kita. Ya padahal kan gak ada urusannya sama mimpi dia sama mimpi kita ya, tapi kok dia ngurusin hidupan kita gitu ya. Gak habis pikir kan sama orang-orang yang kayak gitu, yang kayak mencela gitu. Lu ngapain sih kayak misalnya kayak gini, dia ngapain sih kayak gini, dia udah gagal juga masih ada coba, buang-buang tenaga aja. Lah lu siapa ngatur-ngatur cuy, kayak gitu aja nih. Tapi ada aja gitu ya segelintir manusia yang ketika dicibir, diremehkan, dia malah down. Ya nggak apa-apa, manusia kan punya rasa ya, manusia punya rasa, jadi ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan ketika lu diremehkan, dicibir, itu lu down ya nggak apa-apa. Nggak selamanya kita harus menjadi kuat, tapi ingat, nggak selamanya juga kita harus mendengarkan omongan mereka. Kita emang gak punya tenaga buat menutupi mulut-mulut mereka yang mencibir atau meremehkan kita. Kita juga gak punya tenaga untuk menghampiri, buat datengin orang-orang yang mencibir atau meremehkan kita. Tapi ingat, kita itu punya 2 tangan untuk menutup telinga kita. Daripada lu buang waktu, buang tenaga buat menghampiri orang-orang yang meremehkan lu ini atau mencibir lu ini, ya mendingan lu ya diam aja. Lu tinggal angkat kedua tangan lu tutup kuping lu, udah clear ya kan. Tapinya nih kadang kan walaupun kita kayak gitu masih ada gitu namanya perasaan, masih ada yang nyelkit di hati ya. Tapi poinnya kayak gini, hilangkan kata tapi dalam pikiran kita. Misalnya gue mau ngelakuin tapi gue mau misalnya kayak gini ya, sorry belibet, kayak gue mau coba ini deh, tapi
nanti dia giniin gue lagi. Gue mau ambil jalan yang ini ya, tapi nanti dia giniin gue lagi. Stop bilang tapi. Iya, gue nggak ngelarang kita berpikir untuk mempertimbangkan apa yang akan kita ambil ya, tapi jangan memberikan bumerang itu kepada diri kita sendiri gitu. Jadi nanti kalau kita kepikiran tapinya, kapan mau melanjutkan perjalanan kita? Kapan kita mau melanjutkan atau mengejar mimpi kita gitu? Kalau kita selalu berpikiran, ya gue takut ini ya, tapi mereka kayak gini ya, sampai kapan? Gini intinya, gini, gue nggak bakal ngasih jawaban terkait pertanyaan tentang tapi kalau begini, gue nggak ngasih jawaban, tapi gue mau ngasih kalian pilihan. Kalian mau omongan mereka itu menghancurkan mimpi kalian dan menghentikan langkah kalian dan menjadi parasit dalam diri kalian, atau bagaimana? Coba ya, abaikan saja orang-orang yang kayak gitu. Iya sih emang ya, kayak gampang banget ya gue ngomong kayak gini. Belum tentu kalau dicoba itu segampang yang gue ucapin, ya nggak apa-apa. Gue ngomong kayak gini sebagai motivasi buat diri gue sendiri, buat support dalam diri gue sendiri. Apa salahnya gue mencari motivasi gitu ya kan? Ya gue juga ngerekam kayak gini juga gue mau bikin ya, suatu saat mungkin ketika gue lagi down gue bisa dengerin ini. Jadi gue bener juga ya. Gue cuma ngerekam ini cuma buat sebagai motivasi aja sih, bukan iseng-iseng aja. Oke. Oh iya, tadi lagi ngomongin perkuliahan jadi keluar kemana-mana kan obrolannya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting gue ya sedikit sharing session. Oh iya, kadang sempat berpikir nih kayak, ya kok gue udah keluarin tenaga secapek ini sampai gue kadang ngedown, sampai gue kadang sakit, tapi kok titik temunya nggak muncul gitu. Kadang berpikir apakah lingkaran kehidupan gue ini semakin mengecil sehingga jalur yang gue lewatin itu aja, ataukah lingkaran kehidupan gue ini semakin membesar sehingga jalan yang gue tempuh itu semakin banyak, ataukah gue yang tenaga gue yang udah semakin melemah sehingga gue nggak kuat untuk melewati lingkaran kehidupan ini, ataukah perjuangan gue yang belum maksimal sehingga gue nggak bisa mencapai titik yang gue inginkan gitu. Kadang sampai mikir kayak gitu loh. Cuma ya hidup itu emang penuh lika-liku bro, sis, adek, kak, bang, neng, penuh lika-liku ya. Kita nggak bisa ini kita nggak bisa menjangkau gitu apa yang akan terjadi di depan. Bisa jadi setengah perjalanan lagi tuh udah ada titik keberhasilan kita, tapi bisa jadi ya masih banyak gitu jalanan yang harus kita lewati untuk mencapai perjuangan yang kita harapan yang sedang kita perjuangkan, mimpi yang sedang kita kejar, dan cita-cita yang ingin kita gapai gitu ya kan. Kalau dibilang pernah gak sih berpikir negatif, pernah gak sih kayak ingin menyerah, pernah gak sih berpikir ingin putus asa, pernah gak sih ingin kayak udahlah mungkin emang segini hasil gue, segini hasil jerih payah gue ya. Dibilang pernah mah ya pernah. Siapa sih manusia yang gak pernah bertemu dengan titik jenuhnya? Siapa sih manusia yang gak pernah bertemu dengan titik rasa ingin menyerahnya? Ya semuanya pernah ya, gue juga pernah. Tapi kita bisa dikatakan manusia itu ketika kita gagal tapi kita bangkit lagi, ketika kita gagal kita mencoba lagi, ketika terjatuh kita bangkit lagi, berjalan, berlari, dan mengejar mimpi. Ya gitu sih. Ini gue gak tau nih omongan gue mungkin udah kayak muter-muter, tapi ya setidaknya gue bisa bercerita ya, atau berbagi pengalaman gitu ya intinya ya. Padahal tadi lagi ngomongin tentang dewasa, tapi ini udah kemana-mana obrolan. Tapi ya udahlah, biarinlah, masa bodoh lah ya. Mungkin kalimat yang gak bosen-bosen gue omongin ke orang-orang itu ya, ketika lu capek, lelah, terpuruk, yang lu butuhin hanya istirahat, yang lu butuhin hanya merebahkan badan lu,
memejamkan mata lu, tertidur, dan esok paginya lu bangun dan bangkit lagi untuk mengejar impian lu itu. Kalau ditanya tujuan hidup apa, ya apa tujuan hidup? Gue nanya lagi, apa tujuan hidup kita sebenarnya sih? Menggapai mimpi, memenuhi harapan, atau apa? Ya itu terserah kalian mau jawab apa. Kalau tujuan hidup gue ya, kita manusia kan ya, diciptakan itu untuk menebar. Kalau dalam ayat Al-Quran itu ya untuk menebar ke bumi, mencari rezeki ya kan, ya itu pegangannya. Kita juga dikasih pola pikir untuk berpikir kan, kita juga dikasih tenaga untuk ya berjuang, lagi-lagi berjuang gitu ya. Coba kita lompat ke obrolan yang lain. Pernah kayak mikirin kayak gini, di usia muda dia itu seumuran gue loh, tapi itu dia udah berhasil, tapi kok gue masih gini aja. Pasti pernah kayak gitu, pernah juga sih aku. Tapi yang gue pikirin lagi adalah ya setiap orang itu kan punya garis startnya masing-masing, garis permulaannya masing-masing, dan setiap orang ini punya garis finishnya masing-masing ya kan. Ya jadi kalau misalnya orang yang kita sukses di usia yang segitu, misalnya belasan atau 20 tahun, ya emang dia udah menemui udah menemui garis finishnya dia, kayak gitu loh. Dan bukan berarti ya kita gagal, enggak gagal kok. Ya dia bisa mencapai garis finishnya, pasti juga pernah mengalami mencoba untuk berjuang sampai dia mendapatkan garis finishnya itu loh. Dan lu ingat, kita ini sama-sama manusia, yang seperti yang tadi gue bilang, setiap manusia punya garis permulaan sendiri, dan setiap manusia punya garis finishnya sendiri. Nah, dia bisa mencapai garis finishnya, kenapa lu enggak? Ingat, lu punya waktu untuk mekar, lu punya waktu tersendiri untuk mencapai titik keberhasilan lu ini. Kupu-kupu aja untuk menjadi kupu-kupu aja dia itu melalui proses yang panjang loh. Ya lu juga pasti punya proses yang panjang untuk mencapai mimpi lu ini. Gak ada keberhasilan instan, gak ada. Semuanya itu butuh perjuangan, lagi-lagi perjuangan itu memang sangat penting. Dan kayak gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Ya ketika lu gagal tapi terus lu mikir, kok gue gagal lagi ya, berarti lu itu bukan kemampuan lu harus mengeluarkan kemampuan yang lebih gitu, kayak gitu. Ya kata capek, kalau kita masa ya gue harus berjuang mulu, capek lo, gue punya tubuh loh, gue punya rasa capek juga, rasa jenuh juga, rasa lelah juga ya. Intinya ketika lu capek, lu istirahat, bukan berhenti. Ketika lu berhenti, berarti lu berarti lu telah menghancurkan mimpi yang udah lu bangun, cita-cita yang ingin lu gapai, harapan yang ingin lu berikan, lu persembahkan untuk diri lu sendiri dan keluarga lu. Enggak. Jawaban menurut gua, ketika lu lelah atau lu capek, ya berhenti bukanlah pilihan yang tepat sih, tapi istirahat dan kembali bangkit di esok harinya, yaitu jawaban yang tepat. Ini udah 18 menit, tapi gue nggak tahu nih pesannya gue tersampaikan apa enggak ya, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga gue cuma iseng-iseng buat ngomong aja. Ini juga nggak ada skrip, nggak terencana gitu. Ya udah gitu aja sih. Sobat-sobatku, asik sobat-sobat, mimpi itu sudah nyata untuk dikejar ya, walaupun terkadang masih ada awan gelap yang menutup jalan. Meskipun masih ada pikiran yang tak karuan yang sering menghampiri. Meskipun masih kadang bingung sebenarnya apa sih yang harus diperjuangkan, apa sih yang harus dikejar, kenapa sih hal itu tuh sepenting itu gitu harus diraih. Tanggung jawab kita udah di pundak. Proses kita pun sudah berjalan. Mimpi di sana pun udah menanti. Perjalanan kita udah siap dimulai. Mental juga udah dipersiapkan secara matang. Tenaga juga udah dikumpulin, harapan juga udah digantungin, dan doa yang selalu dipanjatkan.
Ya bismillah, kita semua harus siap memulai semuanya. Kita melangkah perlahan, kita beriring dengan keyakinan walaupun terkadang ditemani dengan keraguan, berlandaskan dengan perjuangan yang kadang diikuti oleh ketakutan akan sebuah kegagalan, pengharapan akan sebuah keberhasilan yang dibayangi oleh berbagai banyak cobaan. Satu hal lagi, jangan pernah bandingin diri lu dengan orang lain. Karena lu punya versi terbaik dalam diri lu, mereka punya versi terbaik dalam diri mereka. Lu punya standar terbaik untuk diri lu, mereka punya standar terbaik untuk diri mereka. Lakukan yang terbaik untuk diri lu. Lakukan apa yang bisa lu lakuin saat ini. Lakuin apa yang sekarang lu menjadi pilihan lu. Insya Allah pelangi sudah menunggu di depan sana. Insya Allah akan ada cahaya terang yang akan menghampiri lu, menghampiri kita semua lah yang sedang berjuang untuk pejuang-pejuang mimpi, pejuang-pejuang cita-cita. Ya kita semua akan sukses dengan waktu kita masing-masing. Ya jangan lupa tetap berjuang, tetap berdoa, gantungkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Hadirkan Dia, hadirkan yang di atas dalam setiap langkah kita. Jangan pernah mencoba untuk berhenti, jangan pernah mencoba untuk menyerah, jangan pernah berpikiran untuk berputus asa. Say no to menyerah, say no to putus asa. Berjuanglah sekuat tenaga, kayak lagu Roma Irama. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus juga disertai doa. Males ya udahlah, mungkin udah cukup sekian kali obrolan kita pada sesi ini. Udah banyak juga nih, udah 20 menitan. Takut bosan mau dengerin apaan ya kan, takut juga gak kesampaian gitu apa yang gue omongin gitu, daripada gue ngomongnya belibet nanti jadinya maknanya gak tersampaikan. Mungkin kita cukupkan saja pada saat ini ya. Nanti kalau kalian ada mau request apa bisa tulis di komen. Anjay, konten banget gak sih tuh ranahnya, padahal ini bukan buat konten, tapi ya udahlah, biarin aja lah. Sekian dari gue, satu kata dari gue, semangat. Salam semangat dari gue untuk para pejuang-pejuang masa depan. Tetap semangat, kalian pasti berhasil. Bye bye. Oh iya, maaf ya kalau misalnya ada suara gue rasa kerusuk, suara kipas angin, suara sendok jatuh, piring jatuh, ataupun suara orang lagi main game. Ya udah, namanya juga nggak direncana. Ya jadi hasilnya kayak gini deh, tanpa persiapan yang matang. Oke, sekali lagi bye bye. Semangat untuk semuanya. Bye bye.